Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini ayat ini memang lumayan panjang ya. Kita pilah-pilah saja dulu. Jadi yang pertama itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, cuma kita ulang sedikit. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ya, coba dibaca. Setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Ya, hatimu menjadi keras seperti batu. Ini namanya jumlah iltifat namanya. Ada satu kajian di dalam ilmu tafsir namanya iltifat. Iltifat itu apa? Memalingkan satu kalimat kepada kalimat lain. Maksud hatimu bukan hatimu, hati mereka. Ya, ini iltifat namanya. Jadi ada satu kitab judulnya Al-Iltifat fil Qur'anil Karim. Jadi itu yang sudah berapa kali dicetak? Ya, sudah berapa kali dicetak. Itu adalah satu disertasi Syekh Muhammad Hasan Tabal, ya pengarangnya itu. Jadi beliau membuat apa? Al-Iltifat fil Qur'anil Karim. Pengalihan kalimat di dalam Al-Qur'an. Jadi nanti di sini kum, maksud kum ini siapa? Kamu, bukan kamu, mereka. Itu Bani Israel itu hatinya sudah kasat. Kasat itu apa? Keras hatinya. Nah, ini terjemahannya. Sekarang kita masuk ke dalam tafsirannya. Summa kita sudah membahas itu litartib wa tarakhi. Secara bertahap-tahap didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Secara baik-baik sudah didakwahi, tetapi memang hatinya itu keras. Ya, ini makna kasat. Kalau di dalam tafsir lain, dalam tafsir Al-Baghawi, kasat itu apa? Khurujun minar rahmah walin. Hatinya sudah keluar dari rahmat Allah. Tidak ada lagi rahmat hati itu, Pak. Itu maksud kasat. Ada yang mengatakan kasat termasuk dalam tafsir Baitawi. Beliau mengatakan kasat itu apa? Salabah. Hatinya sudah keras. Makanya orang yang tidak berzikir kepada Allah hatinya keras. Itu seperti Imam tadi baca, fawailul lil qasiyati qulubuhum. Maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya sudah keras. Kenapa kita cerita tentang hati? Di dalam kajian tasawuf, hati ini merupakan objek kajian. Ya, jadi hati objek kajian. Kenapa kita dilarang ngomongin orang lain? Supaya hati tenang. Kenapa kita tidak melihat maksiat? Supaya hati tenang. Kenapa kita tidak boleh mengambil punya orang lain? Supaya hati tenang. Semua ketenangan hati. Kenapa kita salat? Ketenangan hati. Kenapa kita menjauhi diri dari maksiat? Supaya hati tenang. Makanya hati ini sumber segalanya. Kalau hati sudah tenang, maka tangan juga tenang, kepala tenang, semua tenang. Maka kalau ada orang insomnia tidak bisa tidur, berarti hatinya bermasalah. Bukan kepalanya bermasalah. Minum terus obat tidur, terlalu bermasalah dia.
Paling-paling apa? Sekarang sedang minum itu tertidur, tidak ada lagi masalah. Waktu bangun tidur bermasalah lagi. Maka cara mengobatinya, obatilah hati itu. Jadi banyak cara mengobati hati, Pak. Termasuk berzikir kepada Allah. Kita bersedekah, patuhi perintah Allah. Makanya Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan al-qalbu mitlul malik. Hati ini seperti raja. Kalau raja sudah marah, tangan akan marah juga. Maka ketika mata melihat maksiat itu refleksi daripada hati yang senang kepada maksiat. Ketika mulut ini ghibah orang lain, ngomongin orang lain, itu refleksi daripada perbuatan hati. Hati kita ini sudah tidak ini lagi. Ya, nampak. Makanya dia ghibah orang lain. Ketika hati ini tidak tenang, maka tangan ini mencuri punya orang lain. Ketika hati tidak tenang, maka dia makan haram. Maka bagaimana caranya? Tenangkan hati ini, semua akan tenang. Semua akan tenang. Makanya kalau tangan ini mencuri, kita berikan sanksi kepada tangan ini, besok mencuri lagi dia. Kalau mata ini lihat maksiat, kita berikan sanksi kepada mata, maka besok akan buat lagi dia. Nyoronya kalian maksiat. Ini kalau lihat sekali lagi, kamu harus begini-begini. Besok buat lagi dia. Tapi kalau yang kita berikan sanksi kepada hati, ya nama, maka dia akan tunduk dan patuh. Kenapa? Karena hati sudah tunduk, mata juga akan tunduk. Karena dia ini sebagai bawahannya. Apapun perintah raja akan dia lakukan. Tetapi kalau hati sudah rusak, maka lain rusak semua. Maka orang yang sering lihat maksiat itu sudah rusak hatinya. Orang sering ambil punya orang lain sudah rusak hatinya. Orang yang sering tinggal salat, tinggal perintah Allah, tidak mau puasa, hatinya sudah bermasalah. Maka orang seperti ini, hatinya dulu yang kita perbaiki. Sudah perbaiki hati, semua akan baik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tsumma qasat qulubukum. Jadi maka dalam ayat tadi dikatakan, celakalah orang-orang yang keras hatinya dari berzikir kepada Allah. Kalau sudah berzikir sudah susah, maka jangan pernah harap hatinya bisa tenang. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Dengan berzikir kepada Allah lah hati ini menjadi tenang. Bagaimana berzikir? Termasuk kita zikir lisan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Akan membantu hati itu tenang. Atau zikir qalb, zikir hati. Bagaimana zikir hati? Bersabarlah, qanaahlah, tawadhu'lah, jangan riya dalam ibadah, jangan sum'ah, jangan takabur. Jadi ini apa namanya? Karena ini penyakit hati. Ya. Jadi bisa juga dengan bersedekah. Kita bersedekah menenangkan jiwa. Kita salat menenangkan jiwa. Jadi bukan zikir lisan saja, tidak. Salat kan zikir juga. Kenapa? Karena di dalam pertama dari takbir sampai terakhir semua berisi zikir-zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin menjauhi maksiat, pertama ini dulu kita perbaiki, Pak, hati dulu. Ya, hati dulu perbaiki. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kalau hati sudah rusak, maka jangan pernah harap yang lain itu bisa berbuat baik. Ya. Ini makna tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Jadi kalimatnya panjang, mim ba'di dzalika. Nanti orang Arab suka meringkas menjadi apa? Ba'du. Ba'du itu apa? Ba'da dzalika. Makanya Imam Khatib ketika khutbah Jumat, amma ba'du. Ba'du tidak ada dalam bahasa Arab, tetapi itu adalah sebuah kalimat panjang yang diringkas. Amma ba'da dzalika. Ya, nih Pak. Ini begitu juga ini. Mim ba'di dzalika. Dzalika apa? Dzalika pesan-pesan Nabi Musa. Kemudian apa? Kejadian yang terjadi pada masa Nabi Musa yang dilihat oleh Bani Israel, tetapi tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Mayat yang sudah mati dia bangkit kembali, padahal setelah 40 tahun dia mati, tapi dia bisa bangkit kembali, yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Tidak bisa juga menjadi obat bagi mereka. Summa qasat qulubukum. Kita selama ini setelah lelah dari kantor, lelah dari bekerja, selalu ingin mengatakan, saya ingin mencari ketenangan jiwa. Kapan? Hari Sabtu dan Ahad. Mau kemana pergi? Pokoknya mau pergi keluar daerah untuk menenangkan jiwa. Maka dijawab oleh Allah, ketenangan jiwa nggak akan kamu dapat. Kecuali apa? Ala bidzikrillah. Cuma dengan berzikir kamu tenang jiwa. Jadi makanya kalau kita pergi kemanapun, ini ambil cuti untuk apa? Menenangkan jiwa selama 1 minggu. Jak gede. Ya. Ada seorang setelah pensiun hanya mau aja Pak memang ya, karena penuh jabatan-jabatan sebelumnya. Akhirnya apa? Beliau ngomong ke saya,
Saya ini mau putar-putar Sumatera ini. Kenapa? Saya sudah pusing jabatan, tidak ada lagi apa-apa, tidak ada lagi ini. Akhirnya putar-putar Sumatera selama 1 bulan. Sampai ke rumah saya tanya, udah tenang jiwa bapak? Belum tenang juga. Tidak tenang Pak. Makanya saya bilang ketenangan jiwa itu bukan mutar-mutar Pak. Bapak tetap tidak tenang jiwa bapak. Jadi ketenangan jiwa itu bapak ambil wudhu, bapak salat. Ambil wudhu salat, duduk berzikir. Paling enggak sambil menunggu, ini pensiun kajilah. Ini pensiun dari Allah yang Allah bilang Pak. Iba pensiun, nggak ada lagi salat, nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi. Kalau dulu kantor nggak ada lagi, lumayan. Kalau ini salat tidak ada lagi, semua tidak ada lagi, meninggal dunia. Kau pensiun Pak. Ini yang kita tunggu-tunggu ya Pak. Pensiun itu sudah, ini pensiun termotu ya Pak. Kita tunggu, kita tidak pernah lagi hidup sama keluarga kita, tidak ada lagi. Kalau kita tinggal 5 orang, kita istri dan anak 3, siap-siap hilang satu-satu, siap-siap hilang satu-satu. Apakah hilang kita duluan, atau hilang istri kita, atau hilang salah satu anak kita? Kita senang tidak senang, kita akan mengalami masa itu. Nyo de kem-kem 55 de kem-kem, tengok gak ada hal apa. De kem-kem lo gak ada hal apa. Harus siap-siap untuk menghadapi itu. Sebagaimana seorang siap-siap menghadapi pensiun, pasti pensiunnya Pak. Umur 58, umur 60, atau umur 65, siap-siap pensiun. Saya tidak mau pensiun, tetap pensiun ya Pak. Kenapa? Sudah waktunya. Saya tidak senang dengan kematian, tetap datang juga. Saya senang dengan kematian, datang juga. Jadi senang tidak senang datang juga. Senang tidak senang dengan pensiun datang juga. Ya. Ini makna tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Ayat ini kalau kita bawa ke dalam tafsir kekinian, artinya apa? Jangan sampai kita setiap hari baca Quran, setiap hari juga buat maksiat. Setiap hari kita salat, setiap hari juga buat maksiat. Setiap hari kita baca Quran, kita baca hadis, setiap hari kita bersedekah, tapi maksiat juga setiap hari kita lakukan. Ini tidak jauh beda dengan Bani Israel. Setiap hari diberikan nasihat oleh Nabi Musa alaihissalam, bahkan dinampakkan langsung di depan mereka bagaimana Allah menghidupkan orang mati, Pak. Tapi tidak jadi pelajaran juga ya, Pak. Jangan sampai seperti Bani Israel. Jadi kita menyikapi ayat ini, jangan menyikapinya apa? Itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Ayat ini Quran bukan untuk Bani Israel, ada lagi Bani Israel, Hanale Bani Israel. Ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Makanya contoh-contoh dulu untuk pelajaran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi seperti Bani Israel yang mereka itu diangkat-angkat, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Tapi setelah itu apa? Mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Tidak menjadi pelajaran. Yang diberikan nasihat oleh Nabi Musa tidak menjadi pelajaran. Nasihat oleh Nabi Isa tidak menjadi pelajaran. Kita begitu juga, jangan bangga dengan status kuntum khaira ummatin. Kami sebaik umat, tapi maksiat buat terus, Pak. Ya, bagaimana sebaik umat? Jadi artinya sama nanti seperti Bani Israel. Mereka mengatakan kami kaum hebat. Bagaimana hebat kalau kalian Nabi sendiri kalian bunuh? Nabi Zakaria siapa yang bunuh? Yahudi. Nabi Yahya siapa bunuh? Yahudi juga. Perencanaan pembunuhan terhadap Nabi Isa siapa? Yahudi juga. Ya, Yahudi juga. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kalian mengatakan kalian ini adalah kekasih Allah, kalian dekat denganku, tapi kenapa kalian bunuh para nabi kalian sendiri? Ya. Keturunan mereka sendiri dibunuh, apalagi yang bukan keturunan mereka. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Fahiya kal hijarah. Ya, coba dibaca. Enggak, sebelumnya. Seperti batu. Ya, sudah. Apa maksud seperti batu? Ini kita harus merujuk ke dalam tafsir Zamakhsyari, tafsir Al-Baidawi. Jadi ini namanya tasbih. Tasbih itu perumpamaan. Sesuatu ini seperti batu. Hati yang keras itu seperti batu. Apa persamaannya? Sama-sama keras. Batu itu sifatnya keras. Ketika beratnya juga begitu juga. Begitu juga hati, Pak. Hati yang tidak berzikir sama seperti batu. Ini namanya tasbih dalam kajian ilmu balaghah. Maka kalau kita ingin mengkaji lebih dalam, maka bukanlah tafsir Zamakhsyari. Beliau secara rinci menjelaskan tentang ini. Contoh lain. Ulama-ulama yang buruk akhlaknya, buruk etikanya, yang ulama dengan akhiratnya dia mengejar dunia, maka Allah mengatakan famathaluhum kamathalil kalbi, mereka seperti seekor anjing, kata Allah. Ini apa?
Bagaimana seekor anjing? In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Ketika mereka itu tidak diberikan makan, tetap menjulurkan lidah minta lagi. Ada lagi, ya Pak. Ini Allah umpamakan apa? Ulama beruakai, Pak. Ulama yang tidak punya etika dan akhlak. Dia menjadikan akhiratnya untuk mengejar dunia. Maka Allah katakan, famathaluhum kamathalil kalbi, mereka seperti seekor anjing. Apanya seperti anjing? Watak dan sifatnya, Pak. Yang selalu mendatangi tuannya, anjing itu, ketika sudah diberikan makan datang lagi dia. Nalom nih, Pak. Kalau tidak diberikan, intatruku alaihalhath. Ketika tidak diberikan makan lagi, dia menyulurkan lidah. Ada lagi untuk saya, ada lagi jatah saya, ya Pak. Jadi ini ulama su. Ini namanya tasbih namanya, ya, tasbih perumpamaan. Artinya apa? Perumpamaan ulama yang bobrok akhlaknya seperti seekor anjing, yang seekor anjing itu tidak mau tahu dia. Siapapun yang memberi makan kepada dia itu adalah tuannya, termasuk pencuri. Maka dia tidak bisa membedakan mana pencuri, mana orang baik. Yang jelas siapa yang memberikan makan kepada dia itu orang paling baik sama dia, walaupun yang memberi makan adalah seorang pencuri. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini namanya tasbih, perumpamaan. Atau Allah mengumpamakan dalam Al-Quran, ada binatang-binatang dalam Al-Quran ini. Jadi nanti binatang-binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, salah satunya apa? Himar itu keledai. Keledai bagaimana? Bani Israel yang dia bangga dengan kitabnya Taurat, dia bangga, kami diturunkan Taurat kepada kami, pada Nabi Musa alaihissalam, kami adalah umat yang terbaik, wa inni faddaltukum alal alamin. Tetapi apa? Mereka tidak mengamalkan, mereka tidak membaca, mengamalkan isi Taurat. Itu tidak jauh beda, kata Allah, kal himari yahmilu asfara, seperti seekor keledai. Lagi keledai. Keledai itu identik dengan dungu. Dungu itu bodoh. Bodoh kenapa bodoh? Bani Israel itu bodoh, sudah ada kitab Taurat, kenapa tidak mau dia baca kitab itu? Sedangkan kepada kaum lain tidak diturunkan kitab Taurat. Ini kalau kita tafsirkan kepada tafsir kekinian, maka bodohlah umat Muhammad itu yang diberikan Al-Quran tidak mau dia baca Al-Quran. Tidak mau dia baca Al-Quran, dia cuma pegang-pegang saja. Di rumah saya banyak Quran, dia pegang Quran, tapi tidak tahu isi Quran. Dia tidak bisa baca Al-Quran. Ini juga sama, kamathalil himar yahmilu asfara, seperti seekor keledai bangga dengan bawaannya. Dia bawa apa dia? Kitab-kitab dia bawa, tapi dia tetap bodoh. Dia bawa kitab, bawa Taurat, bawa ilmu, tetapi keledai tetap bodoh. Sebagaimana orang terus bawa Al-Quran. Kita tanya, hari kiamat ada diceritakan di Al-Quran? Tidak tahu saya. Kenapa? Tidak pernah baca Quran. Ada cerita Nabi Muhammad di sini? Tidak tahu juga saya. Kenapa? Tidak ada pernah saya baca Quran. Tidak pernah baca Quran. Jadi artinya perumpamaan itu, Al-Quran itu sifatnya apa? Update, Pak. Jadi bukan cerita dulu, tidak ada hubungan dengan sekarang, tidak. Terus terkait. Ya sudah, ini sekarang ini poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Au asyaddu kaswah. Ya, kita pendek-pendek saja. Coba dibaca. Maka lebih keras lagi. Ya, ini kalimatnya masih ada yang hilang di situ. Bahkan lebih keras dari batu. Ya, nih Pak. Ini ada beberapa pemahaman. Bahkan lebih keras dari batu. Hati manusia itu seperti batu, keruh. Bahkan lebih keras dari batu lagi, Pak. Ya, kan batai bahkan lebih keruh dari batai. Hati itu lebih keras dari batu. Artinya apa? Kalau batu itu kita lempar dia pecah, ini hati ini enggak, tetap dia keras batu. Tafsir pertama. Tafsir yang kedua, yang lebih keras dari batu itu hadid. Yang hadid itu besi. Jadi makanya apa? Hati mereka lebih keras daripada besi, dari besar, lebih keruh dari besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, kalau kalian tidak mau, kalian sudah syirik kepadaku, kalian tidak mau mendengarku, enggak apa-apa, kunu hijaratan aw hadida. Jadi batu saja dan jadi besi saja, Pak. Artinya apa? Dia labil terus seperti itu, Pak. Kalian terus musyrik terus. Jadilah seperti batu saja kalau demikian kata Allah. Atau jadilah seperti besi saja. Tetapi ini dijelaskan di sini. Walau itu batu itu walaupun dia batu ada manfaat. Besi ada manfaat. Tapi hati manusia yang keras tidak ada manfaat. Yang pertama rugi sendiri dia rugi sendiri. Maka orang yang ria, sifat ria, dia rugi sendiri, Pak. Rugi dengan Allah, rugi dengan diri dia sendiri juga. Kenapa? Dia nanti akan terazab dengan sifat dia itu. Makanya yang membuat kita susah itu kita sendiri. Hari ini susah sekali kita sendiri yang buat kita susah.
Makanya kita itu apa? Bersihkan dulu hati, Pak. Kalau kita kotori hati, yang susah juga kita. Ketika kita dengan Allah juga bermasalah dengan Allah. Ketika hati kita kotor, kita juga bermasalah dengan masyarakat. Dengan masyarakat bermasalah. Kan rugi namanya, Pak. Kita rugi. Makanya batu itu walaupun keras ada manfaat. Jadi pegang rumah orang bete, jadi pegang rumah orang bete. Besi kita bisa buat rumah. Tapi hati kalau sudah kotor, apa namanya? Tangan-tangan ini bisa kotor ya, Pak. Hati kalau kotor, semua anggota tubuh bisa kotor. Maka kalau ada orang masih berbuat maksiat, artinya apa? Salatnya tidak bisa membentuk karakter hatinya. Sedekahnya tidak bisa membentuk karakter hatinya. Ada apa dengan salatnya? Berarti hanya khusyuk salat, Pak. Berarti tidak khusyuk salatnya. Berarti tidak benar salatnya. Sehingga salatnya tidak sanggup membentuk hatinya. Oh, sedekah dia selalu bersedekah, tapi kenapa masih keras hatinya? Sedekahnya berarti tidak benar. Coba perbaiki dulu sedekahnya, insya Allah hatinya juga terperbaiki. Ini bersedekah tapi ada niat lain. Bagaimana hatinya mau bersih? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada orang berzikir untuk membersihkan hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kata Syekh Dr. Yasir Burhami, banyak di antara mereka yang masih berbuat maksiat juga. Masih apa? Temena agak, Mbak. Zikir-zikir dah, astagfirullah, astagfirullah. Temena api cukup. Ya, Mbak. Temena lagi. Apa namanya? Apa bahasa Indonesia ya? Temena. Memaki, mencaci maki ya. Mencaci maki orang lain. Terus mencaci maki. Ini tidak benar, itu tidak benar. Ya, tapi hati berzikir terus. Artinya Pak, zikirnya itu tidak berhasil melembutkan hatinya. Kalau zikirnya tidak benar, berarti ada masalah dengan zikirnya, Pak. Ya, ada masalah. Apakah dia ria dalam berzikir atau tidak sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut poin yang keempat ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya, coba. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Ya sudah. Dari batu itu ada mengalir sungai daripadanya. Apa maksudnya? Kalau hati kamu keras, tidak ada manfaat. Batu itu walaupun keras, coba lihat di gunung, Pak. Keluar air dari batu itu, memberikan manfaat pada manusia. Walaupun keras batu itu. Hati kamu walaupun keras, tidak ada manfaat apa-apa. Bahkan mudarat, ya, Mbak. Artinya sauge batengannya, lebih bagus batu lagi ada manfaat. Kita sudah hati bro akai gegok. Artinya apa? Tidak ada manfaat sama sekali. Tangan juga buat maksiat, seluruh anggota tubuh buat maksiat. Batu walaupun keras, dia mengeluarkan air dari situ, ya, mengeluarkan air. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika minta air kepada Allah, Allah mengatakan apa? Idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Ya. Ketika minta air, Allah mengatakan pukul batu itu akan keluar 12 mata air. Ada manfaat batu, Pak, ada manfaat. Pada suatu hari, hadis ini ada dalam riwayat Muslim, hadis ke-2000 sekian. Rasulullah mengatakan, terjemahannya begini. Saya baru tahu, kata Rasulullah, ketika saya belum diangkat menjadi Rasul, ada sebuah batu yang selalu mengucapkan salam kepada saya. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Jadi artinya Pak, orang tidak ada. Maka Rasulullah setiap ada ucapan salam langsung dijawab. Apakah dari jin, dari siapa saja, dari tumbuhan, dari batu, langsung dijawab. Tapi Rasulullah nggak melihat orangnya, Pak. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyebutnya orang taplung, Pak. Ada batu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ana orang loh. Plungnya. Ya, Pak. Kenapa? Nyoka manusia jin dua, ya, Pak. Kalau bukan makhluk apa namanya? Makhluk gaib, makhluk syahadah yang bisa kita lihat. Terima kasih.